Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya. Padahal, biasanya harus dipanaskan terlebih dahulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud mendapatkan risalah kenabian dari Allah dan akhirnya menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur, yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian atau mazmur yang didendangkan oleh Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membuat Nabi Daud memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya, Nabi Daud mampu merampungkan bacaannya di atas kuda pelananya. Populernya puasa Daud alaihissalam juga dipraktikkan hingga sampai sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah. Karenanya Allah sangat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud. Penemuannya adalah para arkeolog dari Hebrew University. Istana Nabi Daud ditemukan di Kirbet Keifaf, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah dua bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar ke abad 10 pada masa kejayaan Yehuda. Kota kuno berbentuk benteng disebut telah ada sejak zaman Nabi Daud. Dalam Alkitab kuno dinamakan kota Saaraim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter, di mana para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog juga berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Nabi Daud. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh, kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin. Peninggalan sejarah Nabi Daud selanjutnya adalah tambang besi. Dengan mukjizatnya dapat melunakkan besi dengan tangannya, karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud bekerja sama dengan anaknya Nabi Sulaiman dalam membuat industri tambang besi yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman.